Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala puji serta syukur tidak henti-hentinya marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat serta taufik kepada kita bersama di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah di tanggal 27 Juni 2022 yang bertepatan 26 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala himpun kita dalam majelis ilmu, majelis ta'lim maqamam mahmudah. Alhamdulillah yang hadir di Masjid Darun Najah Sungai Dalam maupun juga yang menyertai kita dalam kajian online via Zoom. Insyaallah mudah-mudahan seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Baik, ibu-ibu sekalian dan hadirin, ada dua orang bapak-bapak di sini yang hadir. Ini ada Pak Suryadi, ada pembantu rekaman ini. Ada saudara kita Bima ya. Insyaallah, alhamdulillah, mudah-mudahan seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini tema kita menjelang hari-hari terbaik bulan Dzulhijjah. Insyaallah kita akan angkat tentang bulan Dzulhijjah. Jadi resolusi bulan Dzulhijjah. Sebagaimana kita sebelum Ramadan kita juga ada resolusi Ramadan 1443 Hijriah. Maka mudah-mudahan insya Allah resolusi ini ungkapan untuk kita membangun komitmen apa yang mesti harus kita kerjakan. Apa komitmen nyata kita untuk memuliakan di bulan Dzulhijjah. Karena Bapak Ibu sekalian penting bagi kita untuk meniatkan sesuatu. Jadi kalau kita tidak mensyaratkan, kita nggak coba niatkan, kita tidak bangun kemauan, maka kita tidak akan melakukan apapun. Karena perbuatan kita ini selalu diawali, dibuka dengan niat. Maka kalau ada niat, pasti ada jalan. Innamal a'malu bin niat. Ingat ya, hadisnya yang sangat utama. Amal itu selalu diawali dengan niat. Intinya begitu. Maka kalau kita ini punya niat baik, punya keinginan yang mulia, maka biasanya Allah akan memudahkan kita. Allah akan membuka pintu jalan-jalan keberkahan itu. Dan ini diawali dari sebuah niat. Maka resolusi ini semacam komitmen kita untuk menjadikan bulan Dzulhijjah yang tinggal beberapa hari lagi. Kalau dalam penanggalan sekitar tanggal 1 Juli. 1 Juli ini sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan ini kajian ini akan menjadi pengantar bagi kita untuk membangun spirit, untuk membuka niat agar kita memiliki sebuah komitmen bagaimana agar bulan Dzulhijjah ini kita jadikan sebagai bulan terbaik kita. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Insyaallah tema yang akan kita bahas ini kira-kira seputar ini untuk membangun komitmen dan memperbaharui semangat ya, setiap tahunnya untuk mengingatkan kembali karena manusia ini mudah sekali lupa dan dalam setiap momentum-momentum itu ada kemuliaannya. Insyaallah, ibu sekalian, rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memilih Dzulhijjah ini sebaik-baik hari-hari dunia kita. Maka layak untuk kita sambut.
layak untuk kita sambut. Kalau ada tamu agung, biasanya Bapak-Ibu sekalian, kita suka menyambut penuh kegembiraan bulan Ramadan. Ya, tapi tidaklah demikian bulan Dzulhijjah. Banyak mereka yang tidak sadar. Banyak mereka yang belum tahu tentang bulan Dzulhijjah ini. Kalau Ramadan tidak perlu ditanya, semuanya bergembira. Jadi bergembira ya, Bapak sekalian ya. Rumah dihias, pasar pun bersiap, ya kan? Jalan-jalan ini penuh warna-warni. Ahlan wa sahlan marhaban. Bulan Dzulhijjah ini apa Ramadan luar biasa. Tapi khusus untuk bulan Dzulhijjah ini kadang banyak yang mereka lupakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan Dzulhijjah bulan ini di antara sebaik-baik hari dan juga sebaik-baik bulan. Ini masih ada masalah ya. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau baik mungkin baik insyaallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda dalam hadisnya yang menunjukkan bahwa sebaik-baik bulan itu adalah bulan Dzulhijjah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dari Imam Bukhari. Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Jadi tidak ada hari-hari yang amal-amal soleh itu paling dicintai. Paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala selain daripada hari-hari ini, yaitu hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, tidak pun juga jihad fi sabilillah. Qala, maka Nabi menjawab walal jihadu fi sabilillah, tidak pun juga jihad fi sabilillah. Jadi ternyata amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini di antara amalan yang terbaik, amalan yang paling dicintai, amalan yang paling utama. Bahkan mengalahkan jihad fisabilillah. Tidak terbayang Ibu sekalian, amalan hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang akan kita songsong ini lebih utama, lebih istimewa meskipun jihad fisabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali satu kata Nabi, mereka yang keluar daripada rumahnya berniat untuk berjuang dengan dirinya, berjuang dengan hartanya, lalu tidak ada satupun yang kembali. Hartanya habis, nyawanya melayang. Mereka mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, ini di antara keutamaan dan penegasan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Boleh mungkin kelihatan enggak? Terlalu kecil kalau yang di sini ya. Nah, saya minta yang di online boleh dibacakan. Silahkan Bu Emma atau Uni atau Bu Susan, di situ ada yang hadir. Kecil ya Ustadz ya? Silahkan, ya? silahkan. Nah, alhamdulillah. Kelihatan enggak Uni? Ya, saya zoom. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidak ada sebuah hari pun di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tegas Rasulullah SAW, para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah tidak juga jihad fisabilillah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak juga jihad fisabilillah kecuali seseorang yang pergi berjihad membawa jiwa dan hartanya, dan dia tidak pernah pulang kembali ke kampungnya
halamannya mati syahid Khair Buhari 969. Baik, jadi kecuali seorang saja, kata Nabi, yang tidak akan mungkin ditandingi. Apa itu? Orang yang mati syahid. Tapi kalau selain yang mati syahid, semua amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, insya Allah lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Kenapa ibu sekalian? Pertama ini alasannya. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Allah sempurnakan Islam ini. Jadi kesempurnaan Islam dan telah ditetapkan Allah final, sempurna, dah cukup ya, adalah di bulan Dzulhijjah ini. Maka hari kesempurnaan dan Allah sempurnakannya Islam itu berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yaitu dengan turunnya surat Al-Maidah ayat yang ke-3 pada waktu hari Arafah. Jadi diturunkannya pada waktu hari Arafah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, ini dalam ayatnya yang sangat terkenal ya. Ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ayat tentang kesempurnaan Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan nikmatku atasmu dan aku jadikan Islam itu sebagai agamamu. Jadi Bapak sekalian, ini yang menjadi rahasia kenapa 10 hari pertama ini sebaik-baik hari. Karena ternyata Allah telah pilih di hari Arafah khususnya yang berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini sebagai hari jadinya Islam, hari sempurnanya Islam. Nah, kita ini kan misalkan tanggal 17 Agustus 1945 ya, dijadikan sebagai apa? Hari jadi Indonesia. Setiap tahun kita rayakan, kita peringati. Nah, hari jadinya Islam itu tanggal 9 Dzulhijjah. Dan ini berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini alasan pertama. Makanya hari-harinya sangat utama. Yang kedua, ada hari Arafah. Ada hari Arafah. Ini alasan yang kedua kenapa menjadi sebaik-baik hari dalam kehidupan kita. Karena di sana ada satu hari yang disebut dengan hari Arafah. Puasa 1 hari menghapuskan dosa 2 tahun. Bayangkan ya. Dan menghapuskan dosa 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. 1 hari tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Subhanallah. Itu kan kemurahan Allah. Kalau hari Asyura ibu sekalian, hanya setahun yang akan datang. Hari Asyura. Maka 1 hari Arafah itu jauh-jauh lebih utama dibandingkan tanggal 10 Muharram nanti. Karena kalau tanggal 10 Muharram dijanjikan oleh Allah setahun yang akan datang saja. Setahun yang lalu. Tetapi untuk khusus hari Arafah, ini dijanjikan oleh Nabi yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini luar biasa di hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ketiga alasannya karena hari terbanyak darah-darah hewan kurban mengalir. Jadi ibadah kurban itu hanya ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hari raya kurban. Rasulullah SAW, beliau ketika ditanya oleh Nabi Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul haji afdal, manakah haji yang paling utama? Siapa yang hajinya paling utama? Qala al-ijju wathajju. Bahasanya begitu. Al-ijju artinya apa? Al-ijju mereka yang paling banyak talbiyahnya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Itu namanya al-ijju. Siapa haji yang paling utama? Yang paling banyak zikir talbiyahnya. Nah, mereka lah yang paling utama hajinya. Maka yang sedang berhaji perbanyak tarbiyah. Ini zikir khusus ketika kita
berhaji dan berumrah. Wathajju, apa maknanya athajju? Yaitu yang disebut dengan isalatu damil hadaya. Dalam tafsiran yang di sini. Yaitu mengalirkan darah-darah hewan binatang kurban. Subhanallah. Maka biasanya satu paket orang kalau ibadah haji sekaligus berkorban. Karena itu diantara kesempurnaan haji. Kesempurnaan haji. Sehingga ada yang berpendapat apakah pakai haji tamattu atau tidak pakai haji tamattu, tetap kita menyembelih kurban sebagai bagian dari kesempurnaan ibadah hajinya. Karena Nabi SAW sebutkan yang paling banyak talbiyahnya juga yang paling banyak untuk mengalirkan darah binatang kurbannya. Dulu ketika Nabi SAW di Haji Wada 100 ekor onta beliau. Bayangkan Bu, 100 ekor onta, bukan lagi seekor onta, 100 ekor onta. Subhanallah. Nabi SAW yang langsung menyembelih. Jadi menyembelih binatang kurbannya. Maka kenapa menjadi hari istimewa, hari-hari terbaik dunia? Karena ternyata ada hewan-hewan binatang kurban yang disembelih pada hari-hari itu. Oleh karena itulah Ibu sekalian, yang keempat alasannya karena ada Arafah. Ada puasa Arafah, ada hari Arafah. Di mana pada hari Arafah ini semacam apa? Muktamar umat Islam seluruh dunia. Dan itu berkumpul pada satu waktu, satu tempat. Jadi di hari yang sama, di tempat yang sama, yaitu di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah di Padang Arafah. Tempatnya pun juga terbatas. Ini kekhususan. Makanya disebut oleh Allah sebaik-baik hari-hari dunia. Ini yang akan kita sambut. Ini yang akan kita memasuki beberapa saat lagi ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan hari-hari yang penuh dengan keistimewaan. Bahkan secara khusus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebutkan apa? Al-Hajju Arafah. Haji itu ya Arafah. Makanya menjadi rukun inti dalam setiap ibadah haji. Yang lain mungkin masih bisa diganti. Ya, tawaf atau sa'i bisa diganti, lempar jumroh masih bisa diganti. Apa saja masih bisa diganti kecuali yang Arafah ini. Semua yang sakit, yang tua, yang pokoknya berniat ibadah haji harus datang ke sana. Yang sakit pun digotong ke namanya kan ada itu ya, puskesmas dan rumah sakit di Padang Arafah itu. Itu khusus bagi mereka-mereka yang sakit. Tetap harus ada wukufnya di sana. Karena memang menjadi inti, nggak sah. Dan ini hanya ada pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa aja tadi Ibu sekalian? Kenapa menjadi mulia? Pertama, karena ya disempurnakannya Islam. Hari di mana disempurnakannya Islam. Yang kedua, ada puasa Arafahnya. Yang ketiga, ya banyak darah-darah binatang kurban yang dialirkan. Yang keempat, ada hari Arafah ini. Di mana menjadi berkumpulnya umat Islam seluruh dunia. Ini mengapa hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sangat-sangat istimewa. Bahkan para ulama mereka menyandingkan antara 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Oleh karenanya layak untuk kita muliakan. Layak untuk kita istimewakan. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentu menghadapi dan mensikapi ada macam-macam orang nih. Ada orang yang disebut menzolimi diri. Ini kira-kira saya ambil isyaratnya dari surat Fatir ayat yang ke-32 ini. Ada orang itu yang disebut oleh Allah menzolimi diri mereka sendiri. Faminhum zalimul li nafsih. Ada yang menzolimi diri mereka sendiri. Siapa mereka? Ada waktu istimewa dibiarkan berlalu sia-sia. Ini ada sebaik-baik hari-hari dunia kita. Yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan setiap tahunnya.
Tidak setiap orang bisa dipanjangkan umurnya ketemu lagi dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi banyak yang menzolimi diri mereka sendiri. Tidak ada perubahan, tidak ada amalan, tidak ada peningkatan. Bahkan naudzubillah, ada yang mereka masuki bulan Dzulhijjah dengan dosa, dengan maksiat. Tidak berhenti untuk melakukan kemungkaran. Ini boleh jadi pertama ada yang memang hatinya sudah membatu keras, naudzubillah min dzalik ya. Atau memang ada yang nggak tahu. Nah, ini makanya kebodohan itu pintu atau penutup hijab, ya, dinding daripada hidayah. Maka mengetahui, belajar, majelis ilmu, ini jalannya hidayah. Jangan sampai kita menjadi orang yang dimaksud oleh Allah, faminhum zalimul linafsih. Ada orang yang menzolimi diri mereka sendiri. Nah, ada yang pertengahan ini, yang tengah-tengah. Nah, dia manfaatkan, tapi ya semangatnya semangat begitu. Kadang datang, kadang enggak coba untuk dipacu. Ini masih pertengahan, masih mending lah ya. Tapi kita inginnya yang ini Bu ya. Yang disebut oleh Allah, wa minhum sabiqun bil khairat. Mereka yang terdepan. Mereka yang selalu memanfaatkan momentum. Maka mudah-mudahan ini spiritnya. Agar kita menyambut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dengan semangat sabiqun bil khairat. Ingin menjadi yang terdepan dalam kebaikan. Agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebaik-baik dunia ini mesti kita sambut dengan ini nih. Kita sambut dengan apa? Dengan amal-amalan ketaatan. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Nah, ini boleh yang di sini dibaca? Boleh Bu Wisnu? Yang ada di depannya. Siapa? Terjemahnya. Enggak kelihatan ya. Ini biar enggak suara saya saja yang munculnya. Mohon maaf. Kemudian Silakan. dan di antara mereka ada berikan dengan Izin Allah. Ya, jadi macam-macam manusia di hadapan apa? Di hadapan petunjuk Allah, ya. Ini kan petunjuk Allah, petunjuk Nabi. Ada yang disebut mereka yang menganiaya diri mereka sendiri tadi. Karena tidak memanfaatkan peluang. Ada yang pertengahan diambil, tapi biasa-biasa saja. Kurang bersemangatnya. Nah, ada yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ini mereka yang sabiqun bil khairat, mereka yang terdepan. Nah, ini mudah-mudahan yang menjadi harapan kita semua. Oleh karenanya Ibu sekalian, semangatnya kita ini menjadi apa? Yang terbaik. Insyaallah. Maka mudah-mudahan selepas ini kita ada niat, ada keinginan, ada semangat untuk menjadi yang terbaik di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah nanti. Jadi, karena Allah Subhanahu wa taala sedang bukakan tiupan rahmatnya yang berbeda di hari-hari yang lainnya. Tidak sama. Dan Allah Subhanahu wa taala berkenan ya, Bapak Ibu sekalian untuk memilih sebagian hari menjadi lebih istimewa, lebih utama dibandingkan hari-hari yang lain. Salah satunya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah nanti ini. Dengan apa kita perbanyak? Pertama, perbanyak dengan puasa. Dengan apa Ibu sekalian? Puasa. Syukur kalau kita bisa berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi syukur sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud disebutkan Rasulullah SAW biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah. Dan juga Asyura pada tanggal 10 Muharram dan berpuasa 3 hari setiap bulan. Nah, Nabi itu biasa.
Berarti 10 hari atau 9 hari pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 9 hukumnya sunnah. Termasuk di antara hari-hari yang terbaik. Yang Nabi SAW tadi kan sebutkan, tidak ada satu amalan yang paling dicintai, bahkan sampai mengalahkan jihad fisabilillah, selain daripada amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga rankingnya amalan-amalan semuanya termasuklah ibadah bulan puasa. Maka Nabi SAW mengisi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan memperbanyak puasa. Jadi memperbanyak puasa. Syukur kita bisa sama-sama tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena tanggal 10 haram, Bu, ya. 10 Dzulhijjah karena hari raya. Maka sunnahnya 1 sampai 9 boleh. Ini kita perbanyak. Terutama tentu di hari yang disebut oleh Nabi, 1 hari. Kita ini kalau 1 hari berpuasa, Ibu sekalian, ini salah satu motivasi dan spirit yang dibangun oleh Nabi itu, 1 hari kita puasa dijauhkan 70 tahun perjalanan dari api neraka. Ya, hadisnya hadis Muslim 1153. Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajahahu anin nari sab'ina kharifa. Jadi sab'ina kharifa. 1 hari kita puasa. Andai kata kita hari ini hari Senin berpuasa 1 hari, insya Allah dijauhkan dari api neraka kalau kita niatnya ikhlas. Nah, mudah-mudahan hadis-hadis seperti inilah yang membangun keikhlasan. Ya Allah, 1 hari 70 tahun perjalanan dijauhkan. Ringan kita berpuasa. Mudah kita menikmati puasa itu. Karena apa? Gantinya 70 tahun perjalanan. Bagaimana kalau hari-hari istimewa seperti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Kalau hari-hari biasa ini umumnya begini, Bu. Apalagi begitu ya. Terlebih, teristimewa, paling utama tentu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita manfaatkan dengan memperbanyak puasa. Ya kalau memungkinkan 9 hari. Kalau tidak, mungkin kita pakai misalkan Senin Kemisnya jangan dilupakan. Ini Senin Kemisnya. Jadi, nah kalau kita Senin Kemis pun tidak mampu, minimalnya ini. Jadi, minimalnya ini. Ini batas minimal, Bu. Jangan sampai tidak ya. 1 hari Arafah tadi. 1 hari Arafah. Sehingga ada 3 tingkatan ya. Ada tingkatan para ulama katakan ada yang paling sempurna tentu tanggal 1 sampai tanggal 9. Ini tingkatan yang paling sempurna untuk kita memperbanyak puasa. Tingkatan berikutnya adalah kita lakukan yang Senin Kemisnya. Senin Kemis tambahkan tanggal 9. Jadi, karena berkumpulnya. Lalu kemudian minimalnya tanggal 9. Jadi kalau kita nanti sudah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, boleh dicatat tanggal 1 Juli, kira-kira, Bu, ya. Tanggal 1 Juli gampangnya. Walaupun nanti masih ada perbedaan pendapat, nanti kita serahkanlah kepada pemerintah ya. Jadi kalau tanggal 9 Julinya berarti hari Arafahnya kan, 9 Julinya. Tanggal 1 Juli kita mulai puasa, boleh. Niatnya puasa apa? Puasa sunnah, memperbanyak puasa sunnah. Itu saja. Terutama di hari bulan Dzulhijjah. Nah, kalau pas menepati hari Seninnya, hari Kamisnya, niatnya kita boleh double. Boleh niat kita hari Senin tersendiri, juga kita niatkan untuk puasa sunnah Dzulhijjah. Juga diperbolehkan. Mudah-mudahan berlipatnya niat seperti ini semakin melipat gandakan amal soleh kita. Kan begitu. Jadi insya Allah ini minimalnya ini yang harus kita niatkan. Tanggal 9 Dzulhijjah adalah hari minimal 1 hari yang disampaikan oleh Nabi 2 tahun kita diampunkan dosa-dosa kita. Insyaallah. Ibu sekalian, yang kedua, sebaik-baik hari yang akan kita songsong ini mari kita niatkan fastabiqul khairat. Melalui ibadah apa? Melalui perbanyak zikir, doa. Yani, kalau saudara-saudara kita hari ini yang sedang beribadah haji,
tentu mendapatkan kemuliaan ini. Di mana hari-hari yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, liyadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Itu di surat Al-Hajj. Di surat Al-Hajj itu salah satu ibadah unggulan orang yang beribadah haji itu dengan banyak-banyak berzikir, banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat setelah wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Azankan, umumkan, ajak seru mereka untuk datang ke Baitullah baik dalam keadaan jalan kaki atau dalam keadaan berkendaraan yang datang dari segenap penjuru yang amat sangat jauh. Ayat setelah itu, untuk apa engkau panggil ya Allah? Engkau panggil untuk datang ke Baitullah. Setelah itu ayatnya liyadhkuru smallah. Agar banyak-banyak berzikir. Makanya yang paling banyak berzikir di hari-hari haji itu kita amalnya berzikir saja. Zikir apa saja. Terutama talbiyah, terutama nanti tahlil, tasbih, tahmid dan seterusnya. Banyak-banyak berzikir. Maka ibu-ibu sekalian, jadikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kalau mereka zikirnya tertentu, kita zikirnya dengan apa, Bu? Dengan Al-Quran. Muliakan dengan Al-Quran. Mari kita niatkan, kalau mereka dengan zikir-zikir, zikir-zikir yang Allah Subhanahu wa taala telah sunnahkan bagi mereka untuk perbanyak zikir secara umumnya, secara khususnya tentu ada zikir saat tawaf, zikir saat mereka sa'i, zikir mereka nanti ketika di padang Arafah, zikir mereka ketika nanti di Mina. Kita susuli mereka. Kita yang tidak berhaji nih, kita yang di tanah air, mari kita pacu semangatnya dengan zikir Quran. Karena ternyata Al-Quran ini sumber kemuliaan kita. Allah Subhanahu wa taala memuliakan dengan Al-Quran. Ibu sekalian, mari kita niatkan ini. 10 hari khatam Quran. Siap nggak kira-kira, Bu? Bismillah. Uni Zurma ini yang suka ini ya, Uni. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 9, tanggal 10 nanti kita pakai khatamannya 10 hari. Kira-kira bagaimana? Ini kira-kira perkembangannya ini. Ibu siap nggak? Ibu siap ini, Ibu siap. Jadi kita khatam 10 hari. Bagaimana caranya? Setiap sholat 5 waktu setengah juz. Nah, habis subuh setengah juz. Habis duhur setengah juz. Habis asar setengah juz. Habis maghrib setengah juz. Nanti waktu sholat malam atau isya setengah juz. Insyaallah, Bu ya, setengah juz. Subuh setengah juz, duhur setengah juz, asar setengah juz. Setengah juz itu berapa sih? 5 lembar. 5 lembar. Karena 1 juznya kan 10 lembar. Jadi 5 lembar. Udah mikir duluan. 5 lembar Pak Ustadz ya. Kita ini banyak kerjaan ya. Banyak kegiatan nih Pak Ustadz. Yang putih pulang dari itu kamu ganteng, yang dari Jogja. Ya udah pakai itu. Itu jelek tahu udah jukil gitu. Baik. Oh, mohon maaf. Pulang Jogja itu keren. Mohon izin Uni, boleh dimatikan Uni? Iya, astagfirullah. Bagus pakai itu. Baik. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini kita setengah juz. Ini kalau mau khatam 10 hari. Karena kita pengen menyusuli yang ibadah haji punya kemuliaan. Kita pun juga tidak ingin sia-sia ini. Maka minimalnya ini kita coba niatkan dari sekarang. Kita ingin di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah 1 kali khatam. Memuliakan hari-hari terbaik dunia dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Atau kita 9. Nah ini kalau 9 hari. Ini 9 hari. Sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Hari pertama bulan 12 itu bulan, bukan 12 bulan Desember Bu ya. Akhir tahun itu kan bulan Dzulhijjah gitu kan. Nah, bulan 12 bulan tahun baru Islam kan Muharram. Jadi tanggal 1 Dzulhijjah ini Al-Fatihah sampai An-Nisa. Hari kedua Al-Maidah sampai Al-Anfal. Nah, hari ketiga At-Taubah sampai An-Nahl. Hari keempat Al-Isra sampai Al-Anbiya.
Hari kelima Al-Hajj sampai surat Luqman. Hari keenam As-Sajdah sampai surat Ghafir atau surat Mukmin. Lalu hari ketujuh Fussilat sampai Al-Hadid. Kemudian hari ke-8 Mujadilah sampai Abasa. Nah, hari ke-9 pas hari Arafah At-Takwir idza syamsu kuwirat sampai An-Nas. Nah, enggak apa-apa, kita niat jak dulu Bu ya. Kita niat dulu. Urusannya nanti minimal semangat. Kalau kita punya keinginan, insya Allah biasanya ada jalan. Akan jauh lebih berbeda dengan orang yang tidak punya niat. Ya, minimalnya kita akan berbeda. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah nanti Quran kita. Meskipun selama ini alhamdulillah rata-rata sudah mampu satu bulan satu kali khatam. Rata-rata, alhamdulillah ya. Jadi tinggal bagaimana kita coba tingkatkan ini lebih-lebih di hari-hari terbaik dunia kita. Di hari-hari terbaik dunia kita. Ya. Kalau di itu kan takut. Jadi hari-hari terbaik kita ini mesti harus kita manfaatkan. Jadi mudah-mudahan insya Allah Allah bukakan. Nah, kita jadikan ini sebagai hari-hari terakhir di penghujung Dzulqa'dah ini. Ini menjadi sebuah janji kita, komitmen kita buat resolusi tadi. Kita buat resolusi di hadapan Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami. Untuk minimalnya mulia Al-Quran. Kalau saudara kita banyak berzikir di sana, maka mudah-mudahan zikir Al-Quran ini mampu menyamai. Meskipun kita tidak berhaji. Nah, kita coba niatkan untuk istimewa dengan apa? Dengan khatam Quran, insya Allah. Bagaimana Ibu sekalian? Mari kita niatkan. Kita bangun di hari-hari terbaik dunia. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dengan apa? Fadhkuruni adzkurkum. Nah, berzikirlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Maka Rasulullah SAW, ini sekalian, secara khusus, Nabi menganjurkan kepada kita memperbanyak takbir, tahlil, dan tahmid. Ma min ayyamin a'zamu indallah. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah. Wala ahabbu ilaihil amal. Dan juga tidak amal yang paling dicintai. Min hadhil ayyamil ashr dibandingkan hari-hari yang 10 ini. Yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa ya Rasulullah yang kau anjurkan? Fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Perbanyaklah takbir, tahmid, dan tahlil. Banyak-banyak kita la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kita alhamdulillah. Banyak-banyaklah kita untuk takbir Allahu Akbar. Dan yang paling utama menghimpunkan ini semua ya takbiran itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil. Nah, itu yang kita perbanyak. Maka para ulama katakan ini, sekalian. Jadi takbir itu ada kita sebut dengan takbir mutlak. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi tanggal 1, mulai masuk tanggal 1 sampai tanggal 9, ini kita banyak takbir. Dimanapun, mau di rumah, mau di jalan, mau di masjid, lagi sedang aktivitas. Amalan zikir paling utama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak takbiran. Bahasa kita takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi sedang naik motor, lagi sedang naik mobil, lagi sedang sambil masak, sambil apapun perbanyak. Perbanyak apa? Takbiran. Ini cara kita memuliakan bulan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nabi ketika menyebutkannya sebagai hari-hari terbaik, hari teragung, ternyata bimbingannya kepada kita dengan memperbanyak takbiran. Ya, maka insya Allah dianjurkan. Nah, ada yang khusus, yaitu pada mulai yang disebut dengan muqayyad. Dan ini dilakukan dalam selepas setiap kali selesai sholat fardu. Tambahkan Ibu sekalian. Jadi nanti zikirnya mulai tanggal subuh Arafah. Jadi mulai subuh
10 hari atau subuh Arafah sampai tanggal 13. Asar 13 Dzulhijjah. Akhir dari hari raya tasyrik. Jadi maka biasanya kalau di beberapa masjid, kalau habis sholat, mulai subuh Arafah ada takbiran. Apa pula ini takbiran apa? Iya memang takbiran. Pernah lihat nggak Bu? Pernah kan Bu ya? Nah itu mulai tanggal, nah ibu-ibu kalau sholatnya di rumah pun juga sama. Setiap habis sholat fardu, tambahkan zikir habis sholatnya dengan takbiran. Berapa kali Pak Ustadz? Semampu kita. Mau 5 boleh, mau 3 boleh, mau 10 boleh. Tentu makin banyak makin baik. Nah ini tambahkan itu. Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar walillahil hamd. Itu kalau kita di Masjidil Haram, itu macam ada bunyi, walaupun tidak sama-sama kayak kita ya. Kalau di kita ini biasanya kan takbirannya itu berjamaah sama-sama begitu. Di sana orang kayak macam suara lebah gitu. Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar walillahil hamd. Begitu kita tambahkan. Jadi khusus mulai tanggal hari apa Bu? Subuh hari Arafah. Mulai dari subuh hari Arafah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ada sunnah takbiran yang dikhususkan setiap kali habis sholat fardu. Nah, ditambahkan. Silahkan mau 3 kali ke 5 kali, 10 kali, dan seterusnya. Nah ini diantara memperbanyak, istimewakan dengan fadhkuruni adzkurukum. Nah, kalau kita ini mengingat Allah, maka Allah pun akan banyak mengingat kita. Apa kita istimewakan Ibu sekalian? Adalah kita dengan memperbanyak taubat melalui sholat malam. Ya, mari kita niatkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini secara khusus sholat malamnya kita jaga. Dengan memperbarui taubat nasuha kita. Sebab tidak ada hari-hari yang terbaik di dunia ini selain dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka istimewakan dengan qiyamul lail. Karena secara khusus Allah Subhanahu wa taala sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Adakah mereka yang baca istighfar? Akan aku ampunkan. Adakah mereka yang bertaubat? Akan aku terima. 2 ya secara khusus yang ampunan. Baru yang ketiga, adakah mereka yang berdoa dan meminta? Akan aku beri. Dan itu setiap malam. Maka mari kita niatkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah dengan memperbaharui komitmen, semangat taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amalan sholat malam. Karena Nabi SAW dalam hadis Muslim disebutkan sebaik-baik puasa setelah Ramadan puasa hari Muharram. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Sebaik-baik sholat wajib sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Maka sholat malam itu sangat-sangat dicintai. Levelnya di bawah sholat wajib langsung. Jadi sholat wajib. Maka ini yang perlu kita jaga bersama. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh hadis sahih As-Suyuti dalam Jami'us Shaghir, salah satu manfaat ini Ibu ya. Manfaat dari qiyamul lail. Kenapa? Alaikum biqiyamil laili. Jagalah selalu sholat malam. Kenapa? Fa innahu da'bus solihina qablakum. Ini yang pertama. Sholat malam itu kebiasaan orang soleh. Jadi Ibu, kita ini kalau mau digolongkan, dinilai oleh Allah, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang soleh, salah satu cirinya mau sholat malam. Jadi kalau kita ini mau jadi yang soleh dan solihah, anak-anaknya yang soleh dan solihah, tapi nggak mau sholat malam, gimana caranya? Nggak mungkin. Makanya membiasakan sholat malam. Syukur bisa 11 rakaat, atau mungkin 9 rakaat, 7 rakaat, 5 rakaat, 3 rakaat, 1 rakaat minimalnya itu kan. Minimal 1, tapi malulah kita masa tiap hari 1 rakaat. Ya. 1 rakaat. Kenapa? Bangunnya kesiangan terus.
Jadi pakai dalil hadis apa? Kalau kalian takut khawatir tersusuli sholat subuh, maka berilah 1 rakaat. Oh, berarti ini ketinggalan terus. Jadi nggak apa-apa. Minimalnya itu semangatnya. Mudah-mudahan nanti kalau terbiasa kan ditambah itu. 1 rakaat naik, 3 rakaat naik, 5 rakaat naik, ya 7 rakaat dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan kita seperti Rasul. Beliau itu rata-rata 11 rakaat. Ya, 11 rakaat. Maka ini salah satu kata Nabi, orang artinya ibu sekalian, orang itu kalau menjaga sholat malam, insya Allah tanda kesolehan. Kira-kira begitu ya. Jadi tanda kesolehan seorang hamba itu salah satu kriterianya suka sholat malam. Jadi sholat malam. Lalu apa yang kedua? Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Ini yang kedua untuk memberikan semangat kita. Dia adalah yang akan mendekatkan kepada Tuhan kalian. Jadi salah satu amalannya agar kita lebih dekat kedudukan kita, keutamaan kita, naik kelas kita ya, di sisi Allah itu dengan memperbanyak sholat malam. Makanya ada seorang sahabat ketika datang kepada Nabi, banyak melayani Nabi, mintalah kau. Aku minta dekat denganmu ya Rasulullah. Siapa yang ngajarkanmu? Minta dekat. Yang lain enggak. Satu ya Rasulullah. Aku ingin dekat nanti surgaku denganmu waktu di akhirat. Enggak ada yang lain. Enggak ada. Itu aja permintaanku. Kalau begitu, bantu aku dalam dirimu untuk memperbanyak sujud. Jadi ternyata resepnya Nabi kepada sahabat ini dengan sholat. Maka itu juga menjadi dalil memperbanyak sholat sunnah akan meninggikan derajat di surga, bahkan menjadi tetangga Nabi. Menjadi tetangga Nabi. Caranya bagaimana? Sering-seringlah sholat sunnah, terutama sholat malam. Makanya disebut oleh Allah, oleh Nabi, qurbatun ila rabbikum. Ini manfaat yang kedua. Apa keutamaan yang ketiga? Mukaffiratun lisayyi'at. Nih, mukaffiratun lisayyi'at. Akan menghapuskan dosa. Ini fadilahnya yang ketiga. Sholat malam itu sholat yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Maka sholat malam ini lebih kuat lagi menghapuskan dosa. Setelah sholat wajib, sholat malam. Yang keempat, manhatun lil ithm. Kata Nabi, yaitu menjadi kendali menjauhkan dari dosa. Jadi orang kalau biasa sholat malam, ibu sekalian, dengan dosa itu remnya kuat. Kendalinya kuat. Tidak mudah tergoda. Tidak mudah untuk terkecoh. Ada dosa banyak, tapi mudah untuk menghindari. Dibandingkan kalau kita ini nggak suka sholat malam, ya istilahnya rem itu belum penuh. Terus ya dilajak ya terus dosa. Nggak ada rem. Apa remnya? Salah satunya adalah sholat malam ternyata. Maka kita membiasakan sholat malam karena apa ibu sekalian? Kita ini gangguan sangat banyak sekali. Tarikan-tarikan dosa itu begitu lebar. Nah ternyata salah satu kendali yang sangat efektif itu dengan sholat malam. Dan yang terakhir, ini udah berapa ini? 1, tadi menggolongkan kita kepada golongan orang soleh. 2, amalan yang paling cepat mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Yang keempat tadi menjadi kendali dari dosa. Yang kelima, matorodatun liddai anil jasad, yaitu akan menjauhkan dari penyakit. Bayangkan Bu ya, lengkap ini sholat malam itu ya, insya Allah menyehatkan badan. Dan sudah diteliti ternyata, ada penelitian itu khusus. Ternyata sholat malam itu menyehatkan badan. Kadang-kadang kita ini lupa dengan ini, taunya olahraga aja. Ya, nggak salah, silakan olahraga, mau jalan kaki, mau jogging, mau naik sepeda ke olahraga, dia jalan. Tapi ada yang lebih daripada itu. Sholat malam. Ternyata menyehatkan badan, paru-paru kita, detak jantung kita. Karena ternyata sudah diteliti oksigen paling bersih itu di sepertiga malam terakhir. Itu paling bersih. Sehingga kalau kita ini bisa sholat malam, kita menghidup udara terbersih ya. Jadi yang ada. Nah ini ternyata salah satu kunci ya, mudah-mudahan mari kita jadikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah resolusi komitmen kita untuk
bersemangat melaksanakan sholat malam dalam rangka memperbaharui taubatan nasuha. Insyaallah. Mudah-mudahan kita siapkan waktu. Yang kelima, ibu sekalian, semangatnya perbanyak doa untuk perubahan. Ibu sekalian, banyak-banyak berdoa. Pertama, karena doa itu insya Allah yang akan menjauhkan atau merubah takdir. Ingat Ibu ya, salah satu yang akan bisa merubah takdir itu apa? Doa. Jadi, dan doa itu adalah cara paling efektif kita untuk memperbaiki diri kita. Jadi, memperbaiki diri kita. Maka Nabi, ini saya ambilkan sedikit ya, ucapan dan sabda Nabi ketika beliau di Padang Arafah. Beliau ketika di Padang Arafah itu berkali-kali beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi kata-kata ini. Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadza. Aku tidak tahu. Sepertinya tahun depan aku tidak lagi akan bertemu dengan kalian. Betul nggak Bu? Setelah ini kan Nabi wafat kan? 6 bulan setelah ini. Beliau enggak umurnya, jadi beliau sudah merasa tahun depan itu sudah wafat. Dan ini diulang-ulang sekali dalam haji wada. Makanya disebutlah haji perpisahan. Haji perpisahan. Ini pada waktu hari Arafah. Itu Nabi sampaikan ini. Aku enggak tahu. Tahun depan sepertinya aku tidak lagi bertemu dengan kalian. Maka para sahabat banyak yang menangis. Dan ini dikatakan kalimat-kalimat terberat yang disampaikan oleh Nabi yang diterima oleh para sahabat. Karena nggak sanggup untuk berpisah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibu sekalian, kita ingin menjadikan kalimat ini, terutama di tanggal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, kita jadikan sebagai resolusi. Jangan-jangan ini tahun terakhir kita. Jangan-jangan ini nanti akan menjadi 10 hari pertama terakhir sepanjang hidup kita. Boleh jadi tahun depan kita nggak akan ketemu lagi. Ada yang bisa menjamin, Bu? Nggak ada. Maka mari kita jadikan semangatnya doa kita ini doa perpisahan. Puasa kita puasa perpisahan. Kan begitu kan? Sholat malam kita ini sholat malam terbaik di hari-hari terbaik perpisahan kita. Jadi Quran kita, zikir kita, mari kita camkan seperti Nabi SAW ini. Nabi ketika menekankan berkali-kali pada hari Arafah ini. Jangan-jangan ini tahun terakhirku. Jangan-jangan ini adalah hari-hari terakhirku. Maka mudah-mudahan ini yang akan memacu semangat. Jadi mari kita bersungguh-sungguh. Kita bersemangat. Kita pacu. Kita sambut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang tinggal beberapa hari ini. Ini hari udah tanggal 26. Ya, tinggal beberapa hari dengan semangat yang baru. Dengan niat baru. Jadi dengan tekad amal ibadah yang berbeda. Karena kita tidak tahu ini. Jangan-jangan tahun depan sudah tidak ada lagi. Masya Allah. Tadi barusan saya sebelum tadi ada telepon dari Ustadz Harjani. Saya ditelepon. Subhanallah. Ketua IKD saya sebelumnya 3 periode ketua IKD. Kemudian pengganti saya adalah Ustadz Burhansyah. Barusan meninggal. Jadi kita doakan insya Allah. Beliau istrinya barusan operasi ya. Operasi di Sudarso dan meninggal. Jadi nanti lepas asar dimakamkan. Insya Allah. Ya kadang-kadang kita tidak tahu ya Ibu sekalian. Berita ada orang-orang dekat dengan kita. Apalagi ditinggal istri ya. Begitu berat ya. Ujian. Maka tentu kadang-kadang hal-hal seperti ini kalau kita ditakdirkan untuk bisa bertemu kembali. Dipanjangkan umur usia kita. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah nanti. Mari kita buat niat-niat terbaik. Amalan-amalan terbaik. Insya Allah Bu ya. Insya Allah. Nah, kita sambut dengan insya Allah. Selalu istiqomah, maqamah mahmudah. Kan itu Bu ya. Selalu istiqomah. Perbanyak doa. Karena memang salah satu yang utama di 10 hari pertama ini bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak doa. Terutama doa ini. Doa apa Bu? Arafah. Doa Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Jadi ini kalimatnya. Kalimat penggalan yang pertama Ibu sekalian, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah.
Maka pertama, jadi yang kita lakukan khusus untuk hari Arafah, amalan yang kita perbanyak apa? Doa secara umum. Ya. Jadi nanti pada tanggal Arafah saat kita berpuasa, kita yang di tanah air kan berpuasa, yang di Arafah tidak berpuasa. Mereka pun juga dapat fasilitas doa terbaik. Kita pun juga sama. Yang tidak sedang berada di Arafah, karena ini sifatnya umum. Doa terbaik, doa pada hari Arafah. Sehingga para ulama salafus soleh kita, para pendahulu kita dulu, Ibu sekalian, selalu menyimpan doa-doa terbaik itu untuk di hari Arafah. Jadi simpan hari Arafah. Apa saja yang mau kita minta ini. Dan tidak sedikit yang mereka mengatakan doa-doa yang dipanjatkan pada hari Arafah itu seperti fajar yang menyingsing. Cepat dikabulkan oleh Allah. Yang punya utang, yang belum dapat jodoh, ya, yang mungkin ada apalah masalahnya, masalah urusan ekonomi, urusan rezeki, kita lagi ada problem, lagi sedang bangkrut, lagi sedang punya masalah apapun, coba waktu hari Arafah itu sungguh-sungguhlah kita untuk meminta itu. Karena ada satu fasilitas di mana khairud du'ai du'a'u Arafah. Sebaik-baik hari itu, hari atau sebaik doa adalah doa pada hari Arafah. Maka semaksimal mungkin untuk kita manfaatkan dengan doa terbaik, permintaan terbaik, permohonan terbaik kita, dunia dan akhirat kita. Nah, terutama, jadi ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini namanya doaul, disebut dengan doa masalah ya. Jadi doa itu kan ada dua ya. Ada doaul hamd, doa pujian, dan ada doa permintaan. Nah, doa pujian ini contohnya ini. Kita isinya nggak ada meminta, tapi hanya memuji. Hanya memuji. Itu juga doa. Bahkan para ulama katakan doa tertinggi itu doa memuji. Karena apa? Kalau kita minta langsung, bandingannya begini Bapak Ibu sekalian. Kita ini kalau minta kepada Allah, ya Allah, tolong kita minta apa begitu ya. Berikanlah kami rezeki yang halal. Dikasih rezeki, tapi sesuai dengan permintaan kita. Tapi kalau kita muji, kadang kita diberi lebih dari apa yang kita minta. Ibaratnya begini Bu, kalau kita ini buat proposalnya dikasih, minta kepada Pak Gubernur 10 juta. Nah, berapa proposalmu? 10 juta. Boleh jadi kita hanya dikasih 5 juta. Cukup ya? 5 juta kan separuh kan? Minimal kan begitu. Tapi kalau kita nggak ngajukan proposal, Bapak lebih tahulah, saya banyak kebutuhan. Ini pesantren banyak perlu. Padahal sebenarnya kebutuhannya 10 juta. Udahlah, 50 juta cukup. Kan begitu. Pandai kita ngambil hati orang. Kan begitu kan? Nah, begitulah kita ini memuji Allah. Dan hari Arafah ternyata yang banyak dibaca oleh para nabi-nabi terdahulu, termasuk Rasulullah Muhammad SAW, ternyata doa pujian. Pujian yang mana? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya nanti Bapak sekalian pada tanggal 9 Dzulhijjah itu bagilah. Jadi kita selain puasa, kemudian habis zuhur, mungkin kita adalah baca Quran. Khusus kita perkiraan kan ketika saudara kita sedang di Padang Arafah itu mulai habis zuhur kan. Pelaksanaannya mulai habis zuhur sampai maghrib. Kira-kira kalau kita zuhur habis asar. Maka momentum mempersamai itu. Kita habis asar usahakan 9 Dzulhijjah itu habis asar. Banyak-banyak berdoa aja sampai maghrib. Jadi capek doa, zikirnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Doa lagi. Sambil zikir lagi. Begitu. Diusahakan kita fokuskan nanti. Insya Allah ya. Nanti kita saling mengingatkan ya. Jadi 9 Dzulhijjah sebaik-baik hari Arafah. Bahkan dimasukkan ini ya. Disebutkan ini oleh siapa? Dalam kitab Tuhfatul Ahwazi disampaikan bahwa yang dimaksud dengan sebaik-baik doa itu apa? Doa yang paling cepat dipenuhi dan dikabulkan. Itu ditafsirkan begitu. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah, ditafsirkan. Apa maknanya? Bahwasanya pertama tadi kan, doa yang paling utama amalan di hari Arafah itu banyak doa.
Yang kedua, tafsirannya apa? Doa yang paling cepat dikabulkan itu doa yang kita panjatkan pada hari Arafah. Pada hari Arafah. Maka mari kita manfaatkan dengan memperbanyak doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa sapu jagat di hari tasyrik. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina adza. Ya. Di tanggal tasyrik hari berapa, Bu? 11, 12, 13. Jadi sebab doa ayat ini kan ayat 200 dan 201 yang sering orang sebut dengan doa sapu jagat itu setelah manasik. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha fadhkurullaha kama kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Ya, au asyadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu ayatnya setelah fa idza qadaitum manasikakum. Maka kalau kalian sudah selesai manasik kalian, maksudnya apa? Sudah di Arafah, sudah mabit di Muzdalifah, sudah sekarang kalian sudah di Mina. Maka apa? Perbanyak doa ini. Rangkaian doa ini adalah penutup dari rangkaian manasik haji ketika kaum muslimin sedang di Mina. Maka kita pun tanggal 11, 12, 13 pada hari tasyrik perbanyak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka kadang-kadang begini Bapak sekalian, ada doa-doa tertentu ini untuk waktu-waktu tertentu. Maka ketika kita tahu bahwa doa sapu jagat ini ternyata secara khusus diajarkan oleh Allah pada hari-hari tasyrik. Maka doa ini yang paling utama untuk kita perbanyak. Untuk kita perbanyak. Walaupun doa yang lain kita baca. Tapi terkhusus doa sapu jagat untuk hari tasyrik lebih lagi kita bacanya. Lebih kita perbanyaknya. Ya, insya Allah. Jadi ini diantara kekhususan ya Ibu sekalian di hari tasyrik. Berbahagialah di hari raya. Nah, karena kita sebaik-baik hari dunia, salah satu ibadah adalah kebahagiaan. Jadi ternyata orang beriman itu juga bahagia, tidak bertentangan. Ya, kita ini bukan serius terus begitu ya. Jadi kita itu juga bahagia dengan ketaatan, bahagia dengan kebaikan. Makanya Nabi sebut ini ya. Ciri orang mukmin itu bahagianya dengan apa, Bu? Kebaikan. Sedihnya karena apa? Keburukan. Kalau ada di hati kita, bersyukurlah. Nabi sebutkan dalam hadis Imam Ahmad, Ibnu Hibban, disahihkan Al-Albani. Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Fa anta mu'min. Kelihatan enggak, Bu? Boleh dibaca terjemahnya? Ada speaker? Boleh? Jika ya. Jadi ciri iman kata Nabi, kalau kita berbuat baik senang. Kalau kita berbuat buruk susah. Ini hati-hati Bu kalau jadi sebaliknya. Bahagia saat berbuat dosa. Oh, bangga. Ada orang bangga, Bu. Buat dosa bangga lagi. Saat dia berbuat baik, tidak ada kebahagiaan. Biasa aja. Hati-hati. Jangan-jangan imannya udah dicabut sama Allah. Ini kan kita takutkan begitu ini. Jadi ternyata Nabi menjadikan ciri keimanan itu adalah dengan kebahagiaan, dengan kebaikan dan keburukan. Coba lihat ya. Kita ini kalau berbuat baik senang enggak kita? Alhamdulillah Pak Ustadz hari ini. Walaupun nggak perlu disampaikan Bu ya. Nggak perlu dimasukkan status Facebook. Alhamdulillah hari ini bisa ikut taklim. Orang seluruh dunia tahu semuanya. Nggak perlulah. Yang penting cukuplah Allah yang melihat. Alhamdulillah hari ini bisa baca Quran 1 juz. Alhamdulillah hari ini bisa sholat malam. Alhamdulillah hari ini bisa ikut pengajian. Alhamdulillah dalam hati cukup. Jadi tidak perlu kita expose. Ya,
Tidak perlu kita beritahukan. Cukuplah kita dengan Allah. Tapi kalau kita ini merasakan bahagia saat kita berbuat baik, bersyukurlah ya Allah. Hatiku dalam keadaan sehat. Tapi kalau kita ini berbuat keburukan, ya Allah kenapa malam ini kok nggak bisa sholat malam ya? Sedih saya. Hari ini kok nggak bisa sedekah hari ini? Misal gitu. Hari ini kok nggak ada Quran hari ini? Nah, ini jadi ini masih tanda-tanda sehatnya hati kita. Nah, yang kita takutkan tadi kan yang terbalik. Mari ibu sekalian, sebaik-baik hari ini kita syukur dengan nikmat. Kita banyak, kita niatkan agar menjadi yang terbaik dengan syukur nikmat melalui apa? Kurban. Mari kita niatkan. Kita buat, ya Allah, aku ingin tunjukkan rasa syukurku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan kita untuk berkurban dalam rangkaian syukur. Inna a'tainakal, apa artinya kalau Kautsar? Al-Kautsar, Bu? Nikmat yang, oh, di sini kan? Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Betul nggak, Bu? Betul atau salah ini? Merasa nggak kita? Betul. Oh, betul. Iya. Nggak bisa kita hitung-hitung. Nikmat Allah ini sudah terlalu banyak. Bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat? Yang pertama, apa Bu tadi ini? Fasol, maka dirikanlah. Fasoli, dirikan sholat. Jadi perbanyak sholatnya. Maka kita perbanyak sholat malamnya, sholat sunatnya, di samping yang wajib. Jadi ternyata sholat itu ungkapan syukur. Ketika kita tegakkan sholat, bukti syukurnya seorang hamba. Maka berdasarkan ayat ini juga kita katakan kalau orang itu nggak sholat berarti apa, Bu? Nah, bersyukur. Ya, kalau yang rajin sholat, tegakkan sholat, tanda syukurnya nikmat. Berarti orang yang malas sholatnya, yang masih bolong-bolong sholatnya. Apalagi yang nggak pernah sholat, walaupun dia mengatakan orang Islam, kok ini kufur dengan nikmat Allah. Siapa bilang saya banyak syukur saya? Bersyukur. Pernah sholat. Tanda orang syukur itu sholat. Karena Allah sebut dalam ayat ini. Kalau engkau mau bersyukur, gimana caranya? Allah telah berikan jalannya. Oh, ternyata melalui sholat. Makanya Nabi perbanyak sholat karena syukur atas nikmat. Satu. Nah, yang kedua ini, setelah sholat, wanhar. Apa artinya inhar, Bu? Berkorban. Maka mari kita komitmenkan tahun ini mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita. Allah mudahkan untuk bisa berkorban. Karena tidak ada perkara yang paling dicintai oleh Allah di hari-hari terbaik ini selain kita mengalirkan darah binatang kurban. Insya Allah. Maka bersyukurlah kalau tahun ini kita bisa dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berkorban. Semalam saya sampaikan di Masjid Mujahidin kajian Maghrib Isya bagi yang mampu. Jadi bagi yang mampu, orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kana lahu sa'atun. Barang siapa yang mereka diberikan oleh Allah kelapangan, walam yudhi, lalu dia tidak berkorban, maka fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat dengan masjidku. Bu, Nabi tolak kita datang ke masjid. Kaya tapi nggak mau jangan dekat ke masjid. Ya Allah, kita ditolak oleh Nabi datang ke ngaku jaga umatku, tapi nggak mau kurban. Ya Rasulullah, saya kan umatmu, kurbanlah. Seakan-akan begitu. Yang punya kemampuan. Yang dimaksud dengan kemampuan itu apa? Para ulama katakan ada sebagian mengatakan yang punya 1 nisab zakat minimal. Jadi punya 1 nisab zakat. Jadi kalau kira-kira kita ini punya 1 nisab dan masih ada kelebihan untuk bisa berkorban, maka kita termasuk orang yang kaya. Ya 1 nisab itu kira-kira kalau nisabnya orang petani 653 kg beras. Kira-kira yang gaji 7-8 juta lah. Kan? Gaji 7-8 juta, tidak berkorban, malu kita. Ada tukang sayur bisa korban kan? Ada nenek-nenek tiap harinya dia nabung, bisa korban, asal mau. Ya, Allah akan bukakan jalan. Kita mesti malu kan begitu. Meskipun takaran kaya,
Tapi rasanya kita ini kadang-kadang kalau nggak memaksakan diri, merasa miskin terus kita. Merasa miskin terus kan? Jadi insya Allah mari kita niatkan di bulan istimewa atau di hari-hari istimewa beberapa saat lagi kita untuk dapat berkorban karena ini ternyata tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu sekalian, itu mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu dan semangat agar kita dapat menyambut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan semangat yang berbeda, amalan yang berbeda, ketaatan yang berbeda, amalan-amalan yang mudah-mudahan kita niatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hari-hari terbaik kita insyaallah. Baik, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian jikalau ada hal yang ingin disampaikan dalam forum ini insyaallah. Saya persilahkan.